inspirasi atau pernafasan. Yang pertama, hidung. Terdiri dari 2 lubang hidung, berfungsi untuk tempat keluar masuknya udara. Yang kedua, bulu hidung untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung. Yang ketiga, selaput lendir untuk penyesuaian suhu sebelum udara memasuki ke paru-paru. Kemudian saraf hidung untuk sensor bau. Yang kedua, faring, tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Kemudian di dalam faring terdapat tonsil kanan dan kiri. Terus yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat epiglotis. Epiglotis akan menutup jika menelan makan. Trachea atau batang tenggorokan berbentuk seperti huruf C, panjangnya antara 9 sampai 11 cm. Terdapat karina, yaitu sekat antara bronkus kanan dan kiri. Bronkus atau cabang tenggorokan terdiri dari 2 cabang kanan dan kiri. Cabang kiri lebih panjang dan ramping dari sebelah kanan. Alus atau cabang bronkus. Pada ujungnya terdapat gelembung paru atau gelembung udara atau alveoli. Fungsinya menyalurkan udara menuju ke paru-paru. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang dihirupnya. Jumlahnya kurang lebih 200 sampai 500 juta. Bentuknya bulat poligonal yang disokong oleh serat kolagen dan elastis halus. Atau dengan istilah lain disebut sistem respirasi adalah sistem organ tubuh yang digunakan untuk melakukan pertukaran gas. Secara biologis, manusia adalah makhluk hidup aerob atau makhluk yang membutuhkan udara berupa oksigen atau CO2 untuk sistem metabolisme. Walaupun aktivitas pernafasan bersifat tanpa sadar atau involuntary, namun proses pernafasan dapat kita kontrol dengan cara melakukan otot sadar, yaitu otot diafragma. Mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan adalah cara organ tubuh melakukan pertukaran gas, yaitu bertukarnya udara yang mengandung oksigen dengan gas dalam tubuh yang mengandung karbon dioksida. Secara garis besar, mekanisme pernafasan dibagi menjadi 2 bagian. Mekanisme pernafasan dada. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang menggunakan otot-otot antara tulang rusuk. Mekanisme pernafasan dada dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Fase inspirasi. Fase inspirasi pada awalnya diawali dengan terjadinya kontraksinya otot-otot antara tulang rusuk dan mengakibatkan rongga dada membesar dan terangkat. Hal ini menyebabkan tekanan pada dalam rongga dada menjadi lebih kecil dibanding dengan tekanan luar dan menyebabkan udara luar yang mengandung oksigen masuk. Kedua, fase ekspirasi. Fase ekspirasi adalah fase relaksasi atau dengan kata lain, kembalinya otot-otot antara tulang rusuk ke bagian belakang yang diikuti dengan turunnya tulang rusuk dan menyebabkan rongga dada menjadi kecil. Hal ini berakibat pada tekanan rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan dari luar dan udara dalam rongga dada yang mengandung karbon dioksida menjadi keluar. Mekanisme pernafasan perut. Mekanisme pernafasan perut merupakan pernafasan dengan menggunakan otot-otot diafragma. Mekanisme pernafasan perut dibagi menjadi 2. Yang pertama, fase inspirasi. Fase inspirasi yaitu relaksasinya otot-otot diafragma sehingga rongga dada membesar.
Yang kedua, fase ekspirasi. Fase ekspirasi yaitu berkontraksinya otot-otot diafragma sehingga rongga dada mengecil. Melancarkan peredaran darah untuk menjaga sistem keseimbangan tubuh secara biologis. Meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh seiring dengan peredaran darah yang optimal. Mencegah terjadinya infeksi paru-paru dan tentunya pada jaringan organ-organ tubuh lainnya. Menstimulasi hormon endorfin yang dapat menambah tubuh rileks sehingga dapat menurunkan kondisi stres. Otot diafragma berlangsung terus-menerus dengan tekanan yang teratur ke arah organ bagian bawah rongga dada seperti usus, hati, dan lambung dan memberikan efek yang baik bagi organ tersebut. Cara melatih pernafasan perut. Posisikan badan pada posisi berdiri atau posisi duduk. Kemudian tegakkan punggung dan sedikit angkat dagu. Untuk awal pelatihan, letakkan salah satu telapak tangan pada bagian dada dan telapak tangan satunya diletakkan pada bagian perut. Pada saat menarik nafas, perhatikan tangan yang berada di dada mundur ke belakang dan tangan yang berada di perut maju ke depan. Buang udara pada rongga perut dengan menggerakkan perut ke belakang dan keluarkan dengan mulut. Tarik dalam-dalam melalui hidung dan arahkan otot-otot diafragma ke arah bawah. Setelah dirasa maksimal, keluarkan melalui mulut secara perlahan. Biasakan melakukan cara ini sesering mungkin hingga terbiasa untuk dapat bernafas dengan mekanisme pernafasan perut. Ha 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 ha!